Halo semuanya, kami dari kelompok 2 prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam, kelas akuntansi manajerial 2D pagi. Saya Alia Yusrida Ananda bersama dua rekan saya Trudi Sayana dan Khalifah Rizky. Kami akan mempresentasikan laporan akhir hasil analisis Project Based Learning tentang prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam. Koperasi Politeknik Negeri Batam merupakan usaha perdagangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat Politeknik Negeri Batam seperti alat tulis kantor, makanan ringan, minuman, fotokopi, dan print. Prosedur penerimaan kas penjualan tunai. Menurut Kyoso, penjualan tunai adalah pendapatan penjualan seperti halnya pendapatan jasa. Dicatat ketika dihasilkan. Pendapatan penjualan dihasilkan ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli. Menurut Mulyadi, penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah barang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Berikut adalah flowchart sebelum analisis prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam, di mana pada prosedur ini terdapat 3 bagian, yaitu customer, bagian kasir, dan manajer operasional. Dimulai dari customer yang datang ke koperasi, memilih barang yang akan dibeli, menyerahkan kepada bagian kasir menerima barang, men-scan barang yang akan dibeli, lalu customer membayar barang yang dibeli kepada bagian kasir menerima pembayaran, membuat nota kontan 3 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada customer, rangkap kedua disimpan oleh bagian kasir, rangkap ketiga adalah disimpan oleh file dokumen berdasarkan tanggal. Lalu manajer operasional menerima uang dari bagian kasir. Setelah melakukan analisis berdasarkan sistem penilaian internal, berikut ini adalah flowchart setelah analisis prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam, yang mana pada prosedur ini terdapat 4 bagian yang meliputi customer, bagian kasir, manajer operasional, dan pimpinan. Dimulai dari customer yang datang ke koperasi, memilih barang yang akan dibeli, membawa barang ke bagian kasir menerima barang dari customer, melakukan scan barcode barang, dan customer melakukan pembayaran, bisa melalui tunai atau QRIS. Bagian kasir menerima pembayaran, membuatkan struk pembayaran, dan customer menerima struk pembayaran. Lalu bagian kasir membuat laporan penerimaan kas yang akan diserahkan kepada manajer operasional. Manajer operasional membuat laporan penjualan tunai yang diserahkan kepada pimpinan. Dan selesai. Dan berikut adalah data flow diagram atau DFD prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam sebelum analisis, di mana pada prosedur ini terdapat 3 bagian. Dapat kita lihat pada bagian customer yang pertama, customer datang membeli barang di Koperasi Politeknik Negeri Batam. Kemudian, customer melakukan pembayaran dengan uang ke bagian kasir. Selanjutnya, pada saat di kasir, barang di-scan dan uang diterima, dan langsung dicatat menggunakan sistem Olsera. Lalu, bagian kasir menyerahkan struk pembayaran kepada customer. Dan yang terakhir pada bagian manajer operasional menerima pencatatan sistem Olsera dari prosedur penjualan tunai di koperasi. Setelah melakukan analisis berdasarkan sistem pengendalian internal, berikut ini adalah DFD setelah analisis prosedur penjualan tunai di Koperasi Politeknik Negeri Batam. Yang pertama, customer datang ke Koperasi Politeknik Negeri Batam untuk membeli barang, kemudian customer membawa barang tersebut ke bagian kasir. Setelah itu, pada bagian kasir melakukan scan barang dari customer. Lalu, customer membayar barang yang dibeli dengan uang tunai. Dan selanjutnya, pada bagian kasir membuat struk pembayaran dan mencetak struk pembayaran yang akan diberikan oleh customer. Dan yang terakhir, uang pada saat terjadinya penjualan tunai akan langsung masuk dan dicatat melalui sistem Olsera di bagian manajer operasional, baik itu uang masuk ataupun uang keluar. Itulah dia tadi prosedur penjualan tunai dari data DFD Koperasi Politeknik Negeri Batam. Berdasarkan data analisis laporan, akan dapat disimpulkan bahwa berdirinya Koperasi Politeknik Negeri Batam berguna untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang ada di Poli Batam. Dan di koperasi ini menerapkan prosedur penjualan tunai dan pengendalian internal di dalamnya. Dan dari PBL ini kami dapat menganalisa prosedur penjualan tunai yang ada di Koperasi Politeknik Negeri Batam. Adapun saran yang dapat
diberikan untuk memperbaiki kelemahan pada prosedur penjualan tunai di Politeknik Negeri Batam. Dan transaksi dan kinerja koperasi sudah sangat baik dan didukung oleh fasilitas yang sangat memadai di dalamnya. Saran dapat diberikan adalah untuk kedepannya adanya bukti pembayaran ketika berbelanja di koperasi Poli Batam dengan struktur pembayaran yang terhubung dengan sistem Olsera yang akan tercatat otomatis setiap ada transaksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.